Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sakita. Saya dari kelas PGMIC, nomor induk mahasiswa 2032400166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Jadi, moderasi beragama adalah mengurangi kekerasan atau keekstriman dalam beragama. Moderasi beragama merujuk pada sikap atau upaya kita untuk menjadikan agama sebagai pondasi dasar untuk menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Moderasi artinya selalu mencari jalan tengah untuk menyatukan semua elemen dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Moderasi beragama memiliki dua siklus. Yang pertama, moderasi internal. Yang kedua, moderasi eksternal. Apa sih kedua hal tersebut? Moderasi internal adalah sikap moderasi atau sikap kita yang menghargai perbedaan pendapat yang ada dalam agama. Contohnya, kita menghargai perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadan, atau kita menghargai perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah rakaat salat tarawih. Yang kedua, moderasi eksternal. Moderasi eksternal adalah sikap moderasi atau sikap kita yang menghargai perbedaan yang ada di antara agama kita dan juga agama lain. Contohnya, kita menghargai perayaan hari-hari besar agama lain. Yang kemudian, kita tidak menghakimi mereka ketika mereka melakukan perayaan agama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai urgensi moderasi beragama. Memangnya kenapa sih kita harus bermoderat? Kenapa sih kita harus bermoderasi beragama? Jadi, agama itu hadir untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang kedua, karena perkembangan zaman, manusia berkembang menjadi berbagai banyak sekali suku, etnis, dan juga ras. Oleh karena itu, moderasi beragama berperan sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan di antara perbedaan yang ada. Nah, di dalam Indonesia sendiri, moderasi beragama ini sangat berperan penting karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, moderasi beragama berperan sebagai pemersatu di antara perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pola moderasi. Moderasi adalah sikap tengah, tidak berlebihan, tawasud, dan tawazun. Nah, pertanyaannya, kenapa sih moderasi itu disebut dengan sikap tengah? Hal ini dikarenakan ada ekstrem kiri dan juga ekstrem kanan. Apa sih ekstrem kiri dan ekstrem kanan? Nah, ekstrem kiri adalah kelompok orang-orang yang mengusung kebebasan dan tidak terikat dengan agama sama sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan agama dan mereka memiliki kebebasan. Contohnya ada Partai Komunis Indonesia, liberalisme, dan juga LGBT. Mereka ini berbahaya karena dapat mendorong kita untuk menuju perpecahan. Yang kedua ada ekstrem kanan. Apa sih ekstrem kanan itu? Jadi ekstrem kanan itu adalah kebalikan dari ekstrem kiri. Ekstrem kanan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ekstremisme. Ekstremisme adalah kelompok orang yang diklasifikasikan sebagai kelompok tertentu. Contohnya LDII, DII, Ahmadiyah, dan lain-lain. Mereka ini tidak berbahaya karena mereka tidak mempengaruhi kita untuk ikut seperti mereka. Yang kedua ada ekstremisme. Ekstremisme adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu yang biasanya berkaitan dengan politik identitas. Ekstremisme ini berbahaya karena mereka secara tidak sadar akan mendorong kita untuk mengikuti seperti mereka. Kemudian yang terakhir adalah radikalisme. Radikalisme adalah kelompok orang yang secara terang-terangan mengusung kebebasan dalam tujuan tertentu, mengusung kekerasan dalam tujuan tertentu. Kelompok radikalisme ini contohnya adalah ISIS. Kelompok radikalisme ini sangat berbahaya karena mereka secara terang-terangan mengajak kita untuk mengikuti kekerasan atau keekstriman dalam beragama. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati untuk tidak terlalu ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Kita harus selalu menjaga moderasi beragama dan selalu memikirkan nilai tengah agar tidak memecah belah perbedaan yang ada. Kita harus selalu menjadikan perbedaan yang ada sebagai jalan untuk bisa saling bekerja sama sehingga mencapai kesatuan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai moderasi beragama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.